Selamat pagi dan terima kasih telah hadir dalam kesempatan ini. Saya sangat senang dapat memperkenalkan bisnis saya, Madeline, yang lebih dari bahasa Prancis, Latin Jawa Samuan. Sebuah nama yang mencerminkan elemen validitas yang anggun dan berjalan dengan tanda salib produk kami. Tujuan kami bring elegance to life, dan tagline kami, Style in every street, bringing elegance to everyday life, menggambarkan kemampuan kami untuk membawa keanggunan ke dalam setiap aspek kehidupan wanita Indonesia. Kemudian, sekilas tentang latar belakang saya. Natalia Dianti sebagai pendiri Ambedon, saya adalah mahasiswa semester dari Jurusan Creative Leadership di UNIS Bandung, dikenal sebagai pembelajar yang rajin dan dapat diandalkan. Komitmen saya untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang telah menjadi pendorong saya dalam membawa Ambedon ke puncak kesuksesan industri fashion. Sedangkan beberapa pengalaman saya, seperti saya pernah memimpin kelompok bisnis pada pameran bisnis Animal Festival 2020, saya pernah mengelola tugas sebagai Vice President Club, seperti membantu mengajar sekolah lain, dan saya juga pernah mengembangkan aktivitas merek dan mempromosikan kampanye Cyber Asian Program untuk PT Edukasi Republik Sumatera sebanyak 3 kali. Sebelum kita memasuki rencana lebih lanjut, mari kita bahas fakta menarik. Tahukah Anda top wanita adalah salah satu produk favorit dengan 57 juta pembelian pada tahun 2020? Tetapi ternyata mencari tas berkualitas seringkali diikuti masalah harga dan pengalaman belanja yang mengecewakan. Untuk itu, Amanda menyajikan solusi dengan menyediakan tas wanita yang elegan dengan cara unik. Kami terus berinovasi menciptakan tas yang cantik, yang digunakan, dan terus menambah pilihan warna serta desain sesuai preferensi pelanggan. Kami memahami bahwa kualitas tidak selalu datang dengan harga yang tinggi, dan setiap detail seperti kemasan sangat penting. Dengan sentuhan eksklusif pada kemasan, kami ingin membuat setiap pengalaman membuka tas Amanda menjadi istimewa tanpa meningkatkan harganya. Aman dulu lebih dari sekedar tas, kami adalah inovasi pengalaman belanja eksklusif dan memuaskan. Mari kita bahas kenyataan yang dihadapi banyak konsumen di kota-kota besar. Ternyata 80% perempuan di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Bandung berbelanja secara online. Penelitian Astrilia tahun 2017 di mana Jakarta dan Bandung menunjukkan bahwa konsumen mencari produk mewah karena faktor kenyamanan, perasaan superior, dan gaya hidup mereka. Kamu mengonfirmasi bahwa 80% generasi milenial dan Z di kota besar suka berbelanja online. Namun, kendala harga tinggi dan pengalaman belanja yang kurang memuaskan tetap menjadi tantangan utama dalam mencari pengalaman belanja online memuaskan. Seperti yang terlihat dari analisis dari pelanggan di platform TripAdvisor. Lalu, bagaimana dengan solusi kami? Amin memberikan solusi kepada wanita berusia 18 hingga 45 tahun di Jakarta dan Bandung untuk mencari produk eksklusif dengan pertimbangan dan penyesuaian yang baik. Kami menyediakan tas yang elegan, nyaman, dan tanpa biaya yang tinggi. Menurut Kak Ferrer, eksklusif berkaitan dengan citra budaya dan pelayanan kepribadian merek tersebut. Untuk itu, Amelie berkomitmen untuk konsisten menunjukkan pengalaman belanja eksklusif, membangun citra yang elegan, dan persepsi positif dengan kami. Amendment adalah pilihan yang menghadirkan pengalaman belanja dan kualitas produk bagi mereka yang ingin tampil modis dan percaya diri tanpa khawatir tentang harga. Tas kami bukan hanya sekedar aksesori, melainkan manifestasi dari kepercayaan diri dan gaya pribadi para wanita elegan di Indonesia. Kami memahami bahwa setiap detail itu penting, dan dengan setiap sentuhan yang kami ciptakan, Amendment berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang berkelas kepada para pecinta fashion. Citra merek elegan kami tidak hanya mencerminkan keanggunan, tetapi juga menjadi fondasi dan membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian harus market. Hasil penelitian perbedaan pola konsumsi produk mewah di Indonesia menyoroti 3 suku terbesar pengguna tas branded. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku Minangkabau. Data sensus 2010 menunjukkan bahwa ketiga suku ini cukup representatif bagi penduduk Indonesia. Yang pertama, suku Jawa sebesar 23%, dipengaruhi oleh surat tulang menekankan hidup bersenang-senang dan budaya menekankan keseimbangan dan mengatur pengeluaran. Yang kedua, suku Sunda sebesar 18%, keputusan pembelian dipengaruhi oleh lingkungan sosial, khususnya keluarga atau teman. Yang ketiga, suku Minangkabau sebesar 12% ditandai oleh kepemilikan yang kuat, cermat, dan perencanaan yang matang. Amendment adalah pilihan sempurna untuk yang pertama ada profesional milenial umur 25 hingga 32 tahun untuk tampil profesional di kantor dengan tas wanita yang elegan yang mengemukkan kualitas dan desain kelas. Yang kedua untuk tip shopper umur 35 hingga 45 tahun sebagai hadiah istimewa dan eksklusif dengan promosi mewah untuk orang terdekat. Yang ketiga untuk fashion forward student umur 18 hingga 24 tahun, tas wanita fashionable dengan pilihan warna dan desain unik untuk memposisikan diri bagi mahasiswa yang modis. Yang keempat untuk busy mom umur 30-40 tahun, tas nyaman dan fungsional yang dimuat banyak barang, ideal untuk berumah tangga membutuhkan kepraktisan. Kemudian berikut ini adalah grafik 10 kategori produk kulit shopping.
Menurut Asosiasi Digital Marketing Indonesia, tas wanita menjadi industri dengan pertumbuhan pembelian terbesar ketujuh di Shopee dengan pembelian lebih dari 54 juta kali. Kemudian di bagian atas menunjukkan kompetitor Instagram untuk produk global yang sudah ternama, yang didasarkan apakah produk tergolong unik atau basic dan apakah tergolong mahal atau premium. Sebagai contoh, produk Chanel tergolong mahal dan unik. Sedangkan di bagian bawah ada sedikit penjelasan tentang kompetitif analisis untuk produk lokal, seperti OERV, produk tote bag dengan tema desain binatang berwarna, atau keceriaan seperti rubah dan macam. Kekurangannya di sisi kemasan tidak terkonsep dan masih kurang variasi harga. Yang kedua adalah Scatino, itu produk fashionable untuk tempat penamaan, terutama untuk tampilan casual dan formal. Kekurangannya banyak pada sosial medianya masih kurang terkonsep dan harganya tergolong mahal. Yang ketiga ada MG, merupakan sister brand dari Paulino, menawarkan koleksi wanita yang stylish dan desain ala Korea. Kekurangannya masih kurang variasi harga dan respon pelanggannya lama. Produk lokal Indonesia tersebut ternyata masih belum ada yang menawarkan pengalaman belanja eksklusif dengan kemasan hardbox seperti yang Amazon tawarkan. Kemudian strategi bisnis Amazon, peningkatan brand awareness dan penjualan. Yang pertama, ada differentiation strategi yang berfokus pada citra merek yang mengedepankan keunikan dan ciri khas produk. Dengan cara menonjolkan pada keunikan produk seperti jaraknya, warna tas, rantai, dan opsi custom inisial nama, dan menyediakan berbagai pilihan pengemasan eksklusif, terutama opsi hardbox untuk menambah tingkat eksklusivitas produk. Yang kedua, strategi kerjasama, kami berfokus dengan kemitraan dan ekspansi distribusi produk. Dilakukan dengan kemitraan dan ekspansi distribusi, kami menawarkan insentif kepada mitra untuk mempromosikan dan menjual produk. Kami mengadakan giveaway dan kode fitur media sosial bersama komunitas tertentu untuk menciptakan booster komunitas online. Kemudian bisnis model Amazon terdiri dari beberapa elemen yang menciptakan keberagaman pendapatan dan nilai tambah bagi pelanggan. Berikut adalah rincian elemen tersebut. Yang pertama ada penjualan produk utama melalui platform online dan melalui reseller. Yang kedua adalah layanan kustomisasi, biaya tambahan untuk menambahkan insert khusus pada shell tas mereka. Yang ketiga ada penjualan produk limited edition, hasil penjualan produk limited edition yang kami kolaborasikan dengan influencer. Dan ada paket kemasan eksklusif. Kami menawarkan paket kemasan eksklusif dengan biaya tambahan mencakup opsi seperti hotbox, tas bag, tissue paper, pita, dan perlengkapan. Sedangkan di bagian bawah menjelaskan perkiraan pertumbuhan pendapatan jika menunggu berjalan setidaknya 12 bulan. Dalam tahun pertama menunggu, kami memproyeksikan pertumbuhan pendapatan berkelanjutan dan mengoperasikan beberapa strategi kunci. Yang pertama ada kolaborasi dengan influencer, setidaknya setiap 4 bulan sekali. Dan yang kedua ada inovasi produk setiap bulan agar tetap relevan dengan tren terkini di industri fashion. Saat ini Amazon sedang dalam tahap pembukaan stok secara bertahap dan berfokus pada peningkatan visibilitas merek melalui platform media sosial. Namun berikut adalah fase bisnis Amazon yang kami rencanakan untuk tahun pertama hingga ketiga ketika bisnis kami sudah berjalan. Tahun pertama, penguatan dan brand awareness untuk memperkuat fondasi bisnis dan meningkatkan kesadaran merek. Penggunaan dana untuk ekspansi portofolio produk, kampanye media sosial, pembuatan website, dan pendaftaran HPI. Tahun kedua untuk peluasan produk dan pasar, penggunaan dana untuk kolaborasi dengan influencer, peluncuran produk limited edition, dan pengembangan aksesoris yang melengkapi produk utama. Tahun ketiga, pertumbuhan global, penggunaan dana untuk ekspansi pasar online di Asia Tenggara dan mempertimbangkan membuka toko di Indonesia. Amazon mengajukan penanaman dana sebesar 42 juta rupiah dengan tawaran kepemilikan saham sebesar 25%. Dana ini akan digunakan untuk keperluan yang pertama raw material sebesar 34 juta rupiah untuk memperoleh bahan baku mencakup bahan untuk tas, logo, dan kemasan. Kemudian untuk operasional sebanyak 4,8 juta rupiah digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan, termasuk penyewaan ruang kerja, listrik, air, dan biaya operasional lainnya yang kemungkinan akan dibutuhkan. Lalu yang ketiga untuk marketing sebesar 3,2 juta rupiah mencakup strategi pemasaran digital, kolaborasi dengan influencer, dan potensi biaya iklan untuk memperkenalkan merek dan produk kepada pelanggan potensial. Baik, sekian presentasi dari saya dan dengan ini saya mengakhiri presentasi saya. Saya mengharapkan bimbingan kerja sama dari Bapak Ibu ke depannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi email kita. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.